Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang mungkin sudah lama sekali saya mendapatkan banyak direct message juga WhatsApp ya untuk sebuah permintaan melihat bagaimana perkembangan saat ini yang sedang heboh seputar kehidupan pasangan Reno Barak dan Syahrini. Saya akan coba ambil 3 kartu lebih kepada apa yang saat ini dirasakan oleh Syahrini, karena memang setelah saya perhatikan ingin tahu seperti apa kondisi situasi yang ada. Sebetulnya kalau melihat hal yang nyata memang nggak mudah, namanya juga selebriti, pasti diterpa banyak sekali berita-berita yang ya baik berita yang enak maupun yang gak enak. Tapi berkaitan dengan permintaan dari para netizen, saya akan coba ya. Ini kartu tarot yang sudah berusia 20 tahun akan saya kocok dan saya akan ambil 3 kartu. Oke. Saya akan ambil 3 kartu. Ini kartu yang pertama ya, kartu yang kedua, kartu yang ketiga. Kalau perlu ada yang saya ambil kita akan ambil lagi. Oke, kartu pertama saya akan coba bagaimana situasi perasaan yang dihadapi oleh gempuran berita yang ada saat ini, berkaitan dengan berita di luaran sana, gambar-gambar yang muncul di berbagai media sosial, YouTube, Instagram, berita-berita di portal gitu ya. Kita akan ambil 1 kartu, apa yang dirasakan oleh Syahrini. Ini The Chariot, kereta perang. Jadi bisa diibaratkan ini sedang mengendalikan perasaannya, perang batin, karena sejatinya setiap manusia tuh nggak suka kalau masa lalunya diutak-atik dan dia harus berusaha menetralisir situasi kehidupan yang ada. Jadi memang resikonya nggak mudah ketika kita sudah makin naik, namanya berkibar, populer, pasti ada hal-hal yang harus siap dihadapi. Maka dari itu dari dulu gitu ya, waktu saya masih jadi produser televisi untuk program infotainment, saya sering bilang kepada para artis yang saya undang dan kemudian dekat jadi teman gitu ya, saya bilang jaga segala hal yang ada dalam kehidupan karena itu akan jadi jejak masa lalu. Apa yang kita lakukan pasti akan dikuak, akan dibuka, akan diulik-ulik gitu ya. Kita baik aja pasti akan dibuka, apalagi kita mempunyai catatan yang mungkin selama ini tertutup, tersembunyi gitu. Jadi The Chariot, kereta perang, menggambarkan seorang laki-laki, bisa digambarkan seperti panglima mengendalikan 2 singa hitam dan putih. Dalam kehidupan ada langkah hitam, ada langkah putih, ada singa hitam, ada singa putih. Nah ini betul-betul harus dikendalikan betul-betul supaya tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, bahkan mungkin menjadi sebuah pertempuran gitu ya. Ini memang yang dibutuhkan adalah ketenangan, pengendalian diri, jangan terpancing, jangan mengedepankan emosi, bahkan mungkin juga untuk fansnya gitu ya, lebih bijak kalau mencoba meredam, jangan sampai malah jadi bergulir, malah makin banyak keluar hal-hal yang tidak diharapkan makin keluar, karena kalau orang ditantang malah makin keluar bukti-bukti atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena jejak-jejak masa lalu ada yang menyenangkan, ada yang pahit gitu. Karena yang namanya kenangan itu kan kenangan indah, tapi kalau masa lalu ada masa lalu yang menyenangkan, ada juga yang sebetulnya ingin ditutup rapat. Wajar kalau setiap orang yang mengalami hal-hal yang sebetulnya ingin disimpan rapat malah terbuka, itu jadi perang batin, kayak berkecamuk gitu ya. Oke, bagaimana situasi kondisi kehidupan yang saat ini dijalani ya? Apakah dalam keadaan tenang, santai, atau ada ketegangan?
beban. 10 tongkat, itu tongkat elemen api berkaitan dengan amarah. Kalau harusnya semangat, tapi ini amarah, beban, kecewa, kesal, marah campur aduk jadi satu. Rasanya melihat ke depan itu sulit gitu ya. 10 tongkat ditahan supaya nggak rubuh gitu. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terpengaruh atau tidak membuat gaduh, kacau, atau menjadi hidupnya itu kayak kebanting-banting gitu ya, karena info-info yang muncul ke permukaan, muncul ke publik, viral, dan di reshare kemana-mana. Yang kalau sudah kartu seperti ini, sebetulnya yang paling baik itu adalah yang dilakukan gitu ya, kita tenang, jangan malah menambah beban untuk diri sendiri, jangan jangan melakukan perlawanan yang malah membuat orang lain merasa kayak ditantang. Beban memang berat, yang saya bilang makin tinggi pohon pasti makin kencang terpaannya. Ya, kalau memang itu sudah menjadi bagian dari masa lalu, ya jangan ditanggapi dengan hal-hal yang bisa membuat orang malah makin mengorek dalam lukanya. Kalau ada sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kekeliruan atau ketidaknyamanan bagi hidup orang lain, ya nggak ada salahnya juga kalau seandainya kita bisa menyampaikan permohonan maaf, mengklarifikasi dengan baik, membuat suasana menjadi bisa lebih kondusif gitu. Karena beban yang luar biasa ini justru malah bisa menimbulkan kekacauan dan berantakan gitu ya. Oke, yang berikutnya, apakah berpengaruh kepada kehidupan dalam berpasangan ke depan? Ini gambarnya Ratu Piala, Queen of Cups, Ratu yang tertekan. Ada duduk di kursi yang terlihat mewah, sebuah tempat yang nyaman, kehidupan yang oke, tapi hati tidak tenang. Ratu Piala itu mengkondisikan seorang perempuan yang berkecukupan, seseorang yang oke, seseorang yang mungkin bisa dibilang kalau ratu itu mungkin populer, masyhur, hidupnya wah gitu, tapi tidak bahagia, bergejolak, suasananya nggak tenang. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah mencoba untuk lebih bijak menghadapi situasi kondisi hidup yang ada. Jangan menentang, jangan frontal, hindari hal-hal yang bisa malah kayak kita jadi nambah bensin suasana yang sudah tegang, yang sudah mungkin ibaratnya kayak diulik-ulik gitu ya. Sudah, kalau memang ingin menciptakan kehidupan yang stabil, yang tenang, karena apa yang sudah dilalui itu kan sebuah masa lalu gitu ya. Kita harus meyakinkan bahwa ke depan akan menjalani satu kehidupan yang lebih baik. Karena kalau ketenangan ini tidak dilakukan, kestabilan emosi itu tidak diciptakan, yang menimbulkan sesuatu yang akan ditimbulkan dalam hidup itu sesuatu yang kacau, sesuatu yang menambah depresi ya. Jadi bukan hanya stres tapi depresi karena tertekan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hidup yang kan di sini ratu ya, punya kursi empuk gitu ya, punya kedudukan, punya status sosial yang oke si Ratu Piala ini. Tapi kalau kehidupannya penuh dengan tekanan, penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang membuat hati galau, harus evaluasi lagi, harus kalau kita itu merefresh lagi, flashback lagi, apa yang pernah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, adakah yang pernah kita sakiti, adakah yang pernah kita lukai. Nah, ada baiknya sih kalau kita masih bisa berhubungan dengan orang yang kita sakiti, kita lukai, atau kita misalnya kita cemooh gitu ya, kita minta maaf, kita mencoba membangun satu hubungan yang baik lagi. Itu bisa dilakukan oleh seseorang yang hatinya besar ya, berjiwa besar dan ingin ke depan melangkah dalam kondisi situasi
kehidupan yang bahagia, bukan hidup dalam ketertekanan, karena dampaknya akan cukup berat gitu ya, bisa berpengaruh kepada kehidupan pribadi, pada kehidupan rumah tangga, pada kehidupan sosial kita. Semoga ini bisa menjadi perenungan dan bisa saja kalau kita tidak berubah dan tetap misalnya ya, karena berada di posisi kursi yang empuk, hidup yang nyaman, ada arogansi yang muncul, ini yang berbahaya, akan jadi seperti bensin yang menyiprat di percikan api yang akhirnya makin berkobar dan kita yang akan terbakar jadi abu. Dan kalau sudah jadi abu, itu simbol dimana hidup akan gagal, hubungan ikatan akan cerai-berai, kondisi nama baik juga makin terkuak yang selama ini ditutup gitu ya. Jadi seperti jadi makin dikuak gitu. Kalau kita makin menantang, pasti orang makin ingin mengorek. Tapi kalau kita lebih ke tenang, tidak membalas, tetap tunjukkan hal-hal yang positif, ini akan berdampak baik kepada kehidupan. Kira-kira seperti itu. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ngejar gitu ya, karena situasi kondisi yang nggak memungkinkan saya membacakan kartunya. Tapi sekali lagi, jalan hidup seseorang itu memang sudah digariskan. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, ingin melakukan satu hal yang positif, maka ketika start awal kita mau membangun satu kehidupan, mulailah dari niat yang baik, dari jalan yang baik, dari proses yang baik. Insya Allah kedepannya juga akan menjadi baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan sentuh lonceng buat yang belum subscribe ya, supaya kalau ada postingan video-video baru saya bisa dapat notifikasinya. Sekali lagi terima kasih. Saya Endang Tarot pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.